Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Fariska dengan NIM C1F025131, kelas R004, Prodi Ekonomi Islam angkatan tahun 2025. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu tentang konsep worldview, pandangan hidup dalam ekonomi Islam, dan bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Pandangan hidup dalam Islam atau worldview Islamic bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Pandangan hidup Islam, Islamic worldview, menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta. Manusia adalah khalifah, wakil Allah di bumi, yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan hukum dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan dunia di akhirat bersifat kekal abadi. Seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi harus diarahkan untuk memperoleh ridha Allah atau falah, bukan sekedar kepuasan materi. Perbedaan dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dalam dimensi tujuan, yaitu ekonomi Islam bertujuan falah, kesejahteraan dunia dan akhirat, sedangkan konvensional kepuasan materi maksimal. Dalam larangan pokok, ekonomi Islam riba, halal, marsyir, dan eksploitasi, sedangkan konvensional tidak ada larangan moral eksplisit. Distribusi kekayaan, ekonomi Islam keadilan sosial, zakat, infak, dan sedekah, sedangkan ekonomi konvensional yaitu mekanisme pasar bebas dan kepemilikan kapital. Orientasi waktu, ekonomi Islam dunia dan akhirat, sedangkan konvensional dunia dan materi. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu prinsip ekonomi Islam yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, keesaan Allah, di mana seluruh aktivitas ekonomi berlandaskan keyakinan bahwasanya Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta dan sumber daya, di mana manusia hanyalah khalifah pengelola. Contohnya yaitu berdagang dianggap ibadah bila dilakukan dengan jujur dan halal. Contohnya dalam berdagang tidak mencurangi timbangannya agar tidak merugikan konsumen ataupun merugikan pihak lain. Selanjutnya keadilan dan keseimbangan. Ekonomi harus menegakkan keadilan dan mencegah penindasan baik oleh individu maupun negara. Contohnya larangan riba, monopoli, dan eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya, kepemilikan terbatas dan amanah. Manusia boleh memiliki harta, tapi sifatnya titipan, bukan mutlak. Contohnya, tanah yang tidak digarap dapat diambil negara untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu prinsip larangan riba dan haram dan maksiat, di mana menjaga agar transaksi berlangsung adil dan bersih dari unsur batil. Contohnya, pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil daripada bunga tetap. Selanjutnya, distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial. Islam menolak kesenjangan ekstrim yang mewajibkan zakat dan mendorong sedekah. Contohnya yaitu zakat mal, yang dimana orang kaya harus menzakatkan hartanya agar dapat membantu masyarakat miskin. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangan dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Lahirnya sejarah perkembangan ekonomi Islam pada sejak masa Rasulullah SAW di Madinah, saat beliau menata kehidupan ekonomi masyarakat yang prinsip tauhid, keadilan, dan tolong menolong. Rasulullah membentuk pasar Madinah yang bebas riba, penipuan, dan monopoli, serta menetapkan zakat sebagai instrumen pemerataan. Pada masa Khalifah Islam yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hingga Abbasiyah, sistem ekonomi semakin teratur dengan berdirinya Baitul Mal, mengatur pajak, dan perluasan perdagangan internasional. Setelah masa keemasan Islam berakhir, sistem ekonomi Islam mengalami kemunduran karena adanya kolonialisme Barat
dan pengaruh ekonomi barat. Namun sejak tahun 1960-an, ekonomi Islam bangkit kembali melalui berdirinya Bank Islam pertama di Mesir pada tahun 1963. Kemudian menyebar ke seluruh dunia muslim. Kini, ekonomi Islam berkembang pesat dalam bentuk perbankan syariah, asuransi atau takaful, pasar modal, zakat produktif, hingga fintech syariah yang berupa penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern. Soal yang keempat yaitu bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Perbandingan kebijakan ekonomi Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada 632 sampai 634 Masehi, di mana fokus utama kebijakan ekonomi adalah menstabilkan kondisi umat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar menegakkan kewajiban zakat secara tegas, bahkan memerangi kelompok yang menolak membayar zakat atau perang Riddah. Zakat dikumpulkan dan segera dibagikan kepada 8 golongan mustahik tanpa menimbun harta di Baitul Mal. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu. Sedangkan pada Khalifah Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi melakukan reformasi ekonomi besar-besaran. Seiring meluasnya wilayah Islam, Umar mendirikan Baitul Mal permanen, mengatur gaji bagi tentara dan pegawai, menetapkan pajak tanah atau khairaj, serta pajak non-muslim, jizyah, secara adil dan menjaga agar hasil pendapatan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga membangun irigasi jalan dan pasar untuk mendukung produktivitas ekonomi. Kebijakan Abu Bakar menekankan pemurnian dan keadilan distribusi, sementara Umar menekankan pengelolaan, pemerataan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Menurut saya, potensi ekonomi Islam di Indonesia sangatlah besar, di mana kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dan kita juga regulasi pemerintah yang didukung oleh pemerintah seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Secara teoritis, sistem ekonomi Islam menawarkan keadilan distribusi, larangan riba, dan prinsip egalitas yang mampu menciptakan stabilitas dan kebangkitan ekonomi, serta pertumbuhan pusat bank syariah, contohnya BSI, industri halal, zakat produktif, dan UMKM berbasis syariah, yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis nilai Islam. Tetapi tantangannya masih banyak masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah, yang rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya inovasi produk, dan dualisme sistem ekonomi yang masih didominasi oleh konvensional, di mana kebanyakan maupun masyarakat menengah maupun ke atas masih sepenuhnya mempercayai atau melakukan transaksi di bank konvensional, terutama umat muslim di Indonesia, di mana bank konvensional untuk masyarakat menengah ke atas bisa mendapatkan bunga atau keuntungan, sedangkan untuk mereka yang masyarakat menengah ke bawah, bahwasanya bank konvensional lebih praktis, bahkan mereka menganggap bank konvensional lebih menawarkan pinjaman atau riba yang menurut mereka besar. Dan dapat kita ketahui bahwasanya hampir 50% rakyat masyarakat muslim Indonesia secara langsung atau tidak langsung, secara tahu atau tidak tahu, mereka menggunakan paylater, baik itu Shopee Paylater ataupun Dana Paylater dan sebagainya, dimana itu merupakan aplikasi riba, dimana itu kita dilarang oleh peraturan dari ekonomi Islam, bahkan dari Islam itu sendiri. Kekurangan integrasi antara lembaga zakat dan pembangunan syariah menjadi bukti nyata hambatan implementasi, di mana zakat berbahan syariah menurut masyarakat lebih maju bank konvensional karena adanya paylater tadi. Dengan menguatnya edukasi dan refleksi
produksi produk dan bukan kebijakan pemerintah, ekonomi Islam berpotensi menjadi alternatif sistem ekonomi modern yang lebih adil, etis, dan bermanfaat bagi perekonomian, dan tidak merugikan belah pihak manapun, dan tidak menjadikan masyarakat Indonesia yang terikat oleh hutang apapun namanya, pinjol maupun pay later. Dengan soal yang